Kaum kontemplatif menggambarkan Allah sebagai mempelai surgawi yang dapat memuaskan kesukaan kaum kontemplatif itu sendiri. Kaum kontemplatif juga berusaha memandang dengan penuh kasih wajah Tuhan di dalam dirinya. Menurut Alkitabiah, kaum kontemplatif ingin menikmati Allah dan belajar mengasihi Allah secara mendalam di dalam kehidupannya. Seperti yang kita ketahui di dalam Ulangan 7 ayat 7-8, bahwa Allah tidak mencari hamba yang taat tanpa perasaan, melainkan Allah itu sendiri mencari mereka yang mengalami kasih Allah di dalam kehidupannya. Kasih Allah begitu kuat bagi umatnya, tetapi begitu banyak penyimpangan yang dilakukan oleh umat Allah. Hal ini terjadi mungkin karena kita sebagai umat Allah menganggap bahwa Allah tidak memerlukan kita lagi. Dalam kenyataannya itu memang benar, tetapi Allah lebih memilih memerlukan kita agar kita sebagai umatnya bisa mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan. Untuk memasuki devosi kaum kontemplatif, orang Kristiani harus mengosongkan hidup mereka dari hal-hal yang mengimpit kerinduan akan Allah. Hal itu berupa perkara yang berdosa, karena terlalu banyak kesibukan yang dapat mematikan kontemplasi yang sungguh-sungguh. 9. Jalan kudus. Kaum kontemplatif semata-mata ingin berkembang dari lautan kasih yang Allah sediakan bagi anak-anaknya. Sedangkan kebanyakan kita secara menyedihkan sudah puas mengalami kasih itu tetes demi tetes. Tanpa keengganan, kaum kontemplatif menghargai Yesus dengan pemujaan yang murni. Karena waktu adalah salah satu pemberian terbaik yang dapat kita persembahkan kepada Allah. Karena kaum kontemplatif ingin memberikan waktu sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kaum kontemplatif berusaha mendapatkan persepsi pribadi atau hadirat Allah. Tetapi hal itu agak berbeda dari penglihatan ilahi akan esensi Allah. Maka ketika berbicara tentang mencari wajah Allah dan tidak berbicara secara umum tentang benar-benar melihat wajah Allah, melainkan lebih mengacu kepada kesadaran akan hadiratnya. Ada beberapa banyak doa dan aktivitas kaum kontemplatif selain kontemplatif lazim. Mari kita membahasnya. Salah satunya yaitu doa Yesus. Secara historis, kaum kontemplatif dari cabang gereja ortodoks, mereka menggunakan doa Yesus dengan secara khusus. Tujuan dari doa Yesus ini untuk melatih kepekaan terhadap kehadirat Allah. Kegunaan doa ini telah teruji selama berabad-abad. Kadang-kadang, doa ini salah digunakan dengan tujuan itu sendiri. Fokus dari doa Yesus ini yaitu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Doa ini mengandung unsur doa yang patut. Yang pertama, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, meminta pertolongan dan rahmat-Nya dengan rendah hati. Yang ketiga, mengaku dosa kita. Bentuk doa yang paling murni yaitu menyapa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Namun, Yesus mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah, kita orang berdosa, dan kita memerlukan pertolongannya dan anugerahnya. Berikutnya yaitu tindakan kasih tersembunyi. Pentingnya kerahasiaan yaitu memastikan bahwa Anda melakukannya karena mengasihi Allah. Di pihak Allah, kerahasiaan ini adalah sesuatu yang telah diberikan Allah kepada kita dan tidak diketahui oleh orang lain. Di pihak kita, hal berikut yaitu berupa pelayanan yang kita lakukan tanpa sepengetahuan dari orang lain. Berikut beberapa contoh dari pelayanan yang tidak diketahui dari orang lain. Yang pertama, memberikan uang tunai tanpa sepengetahuan dari orang lain bagi orang yang membutuhkan uang tersebut. Yang kedua, membuat surat atau puisi kepada Allah lalu membakarnya. Yang ketiga, menyanyikan sebuah lagu di hadirat Allah. Yang keempat, menetapkan tempat ibadah rahasia untuk bertemu kepada Allah sesering mungkin. Yang kelima, berdoa syafaat dan berpuasa secara intensif.
dan banyak lagi contoh pelayanan yang Selanjutnya, doa tarian yang dimaksud dengan tarian di sini bukanlah gerak tubuh secara harfiah, melainkan sebagaimana seseorang perempuan secara tradisional mempersilahkan kaum pria memimpin di ruang dansa. Begitupun dengan kita mempersilahkan Allah memimpin dalam setiap doa kita, yang dimana doa syafaat menyampaikan permohonan dan juga membiarkan Allah berbicara memiliki tempat tersendiri, yang artinya di setiap doa kita memiliki tempat tersendiri. Sungguh lancang jika kita beranggapan bahwa kita tahu perkara yang paling penting untuk didoakan. Maka betapa perlunya bagi kita untuk mempersilahkan Allah memimpin dalam setiap doa kita. Doa tarian adalah sebagai bentuk kerendahan hati kita dengan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana harus berdoa dan apa yang mesti didoakan. Aku menempatkan diriku di hadapan-Mu. Lalu, unsur penting dalam doa tarian yaitu berdiam diri sedemikian rupa sehingga Allah dapat memimpin seperti tarian yang baik saat kita berdoa. Jadi, doa di sini tidak sekedar monolog, tetapi bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan Allah dengan cara memahami perspektifnya. Selanjutnya, doa terpusat. Doa terpusat sendiri telah dijalankan selama berabad-abad sebagai bantuan praktis bagi orang Kristiani yang pikirannya mudah mengembara ketika mereka ingin untuk hanya duduk dan berdiam dalam hadirat Tuhan. Doa ini terutama dijalankan dalam spiritualitas gereja Ortodoks Timur, tetapi juga banyak dijalankan oleh orang Katolik Roma dan Protestan. Doa terpusat ini adalah di mana kita memusatkan pikiran kita kepada satu nama, misalnya Allah, Bapa, saat pikiran kita mengembara dan tidak fokus. Tujuan kita melakukan doa terpusat yaitu untuk menumbuhkan perasaan tertentu atau menciptakan pengalaman rohani, melainkan hanya untuk mendorong kita berdiam dan menikmati hadirat Allah yang penuh berkat. Doa dari hati merupakan tindakan kontemplatif yang mengajak pikiran untuk bersatu dengan hati. Hati akan terasa damai dan nyaman, sehingga kehadirat Allah akan lebih menjadi nyata dan lebih fokus, sehingga kita tidak dapat teralihkan oleh apapun juga. Jalan salib merupakan metode terpopuler bagi kaum kontemplatif. Berdoa dengan menempuh jalan salib memberi pola yang nyata dalam doa kontemplatif Anda. Selain adanya permohonan spontan. Doa mediatif, Ignatius berbicara tentang refleksi dalam doa. Dengan menggunakan teks Alkitab atau tema tertentu dan menggunakan benda tertentu. Dengan merenungkan pelajaran praktis yang dapat diambil dari situ. Setiap doa juga diawali dengan penundukan kepada Allah dan diakhiri pula dengan kembali kepada Allah dengan perjumpaan pribadi yang sungguh-sungguh. Kehilangan keseimbangan menjadi salah satu tantangan bagi kaum kontemplatif. Bagaimana tidak? Saat Allah ingin melihat kita bersukacita di dalam Dia dan bersukacita di dalam dunia yang diciptakannya. Kadang-kadang kaum kontemplatif melakukan kesalahan dengan memisahkan sekuler dan yang sakral. Jadi di sini kita harus memilih menikmati atau bersukacita dengan sesama atau bersukacita dalam kediaman. Melalui pembahasan materi ini memberikan pelajaran supaya tetaplah terhubung dengan Allah sebagai orang Kristen dengan terus-menerus mengisi hidupmu dengan kehadiran Roh Kudus di dalamnya. Jangan tertipu dengan mengosongkan diri tanpa kehadiran Roh Kudus, karena tanpa Dia semuanya adalah kehampaan. Karena iman harus melampaui tahap jatuh cinta yang kekanak-kanakan, melainkan bagaimana kita melatih hidup untuk memadukan dua unsur, yaitu mendisiplinkan diri dan pengendalian diri dalam hidup. Ibarat
Pernikahan yang terus berkorban dan bukan hanya sekedar terpikat dalam komitmen yang dibangun. Demikianlah dengan tujuan kaum kontemplatif untuk mencapai keselarasan kita dengan kehendak Allah dan dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Kontemplasi membawa kita ada dalam kecapaian awal sukacita surgawi, tetapi itu tidak berlangsung terus-menerus. Perasaan rohani itu begitu kuat sehingga Agustinus menggambarkannya dengan kemabukan yang kudus, sehingga kita tidak dapat melepaskannya. Dalam hal ini kita menyadari bahwa jiwa dan emosi memiliki batasan hanya sementara. Karenanya, kita diingatkan dan harus waspada akan kerasukan rohani yang mendorong kita untuk mengejar perasaan dan bukannya Allah. Kesimpulan tentang apa sebenarnya kaum kontemplatif itu. Kontemplatif berasal dari bahasa Latin yaitu contemplora, berarti merenung dan memandang. Kontemplatif merupakan cara hidup yang mengutamakan kehidupan penuh ketenangan. Ketenangan, bermati ragam, dan bertapa. Contoh metode kontemplatif dalam psikologi yaitu dengan cara berdoa. Bagi umat beragama, melakukan ritual doa merupakan salah satu cara untuk membersihkan dosa dan juga merenungkan akan tindakan yang sudah dilakukan. Berdoa menjadi salah satu menenangkan pikiran, jiwa, dan juga raga untuk bersikap bersih dan menjernihkan pikiran dari hal buruk baiknya di masa lalu dan juga untuk masa depan. Metode tafakur yaitu kegiatan berpikir atau merenungkan segala kejadian yang sudah dialami di alam semesta, baik itu dari suatu kejadian dari satu pengalaman inderawan. Saya menjelaskan sedikit apakah doa kontemplatif itu. Doa kontemplatif melulukan hanya memandang Allah dalam keheningan dan cinta. Doa ini merupakan rahmat Allah saat iman murni di dalamnya. Seseorang berdoa kepada Kristus dan meletakkan dirinya di bawah tindakan Roh Kudus.